Tadi ada yang nanya tuh, kalau suara Rara, Selfie, dan Dede disatuin jadi kayak apa ya Kak Adi katanya? Ya jadi kayak suara, entah itu bikin single, bikin album gitu ya. Kalau yang namanya, soalnya gini, Ri, kalau sudah keasikan vlog gitu, kadang-kadang apa ya, apalagi hasilnya bagus ya, lama-lama kita keasikan sendiri loh. Iya nggak sih Ya, gitu. Jadi betul. ya apa namanya, Jadi terlena ya. iya gitu. Maksudnya Jadi nggak in the moment gitu. ya Maksudnya termasuk kadang-kadang gini, saat kita ngumpul aja gitu bertiga, tiba-tiba yang satu sibuk nge-live atau nge-vlog. Jadi dia di lain sisi dia ketinggalan dengan apa yang kita obrolin, iya, update-nya kita apa aja gitu, atau suasananya, iya. kebersamaan kita. Karena dia lebih fokus dengan Mm, apa yang dia live tadi gitu iya. kan. Tahu-tahu pulang gitu aja. Mending pulang sampai rumah tidur masih nge-live lagi. Masa, Ri, masa ada yang bilang, Aduh. masa ada yang bilang gue kok Raul Lemos katanya. Hah? Masa ada yang bilang gue kayak Raul Lemos? Siapa tadi bilang? Mas Adibal kayak Raul Lemos katanya. Menurut tadi kayak siapa? Eh, Gaul lemes, bukan Raul Lemos ya. Ya Allah. Gak lemes ya Aku ampun. yang pasti kayak bapakku lah. Iyalah. Ya. Tapi nggak apa-apa. Raul Lemos itu kan sukses ya, gitu. Ya mudah-mudahan aku juga ke bawah hoki wajah-wajah sukses lah. Gitu. Ya. Amin. Jadi untuk kalian semua, memang sih sekarang lagi tren banget ngeplog ya, gitu. Cuma memang kalau buat Eri gitu, saya kalau ketemu Eri itu kan juga waktunya nggak selalu ada. Saya lebih suka kalau ketemu Eri itu untuk bikin untuk bahas karya-karyanya dia, bikin karya, bikin apa daripada ngeplog kan, ngevlog juga seharian Eri ya, gitu. Mhm, mhm. Gitu. Jadi termasuk juga anak-anak yang lain karena kalau udah keasikan ngevlog biasanya memang harusnya bikin dalam setahun tuh bisa bikin karya satu album, jadinya cuma satu single. Kecuali memang vlogger, misalnya memang dia memang kayak Ria Ricis kan vlogger gitu, atau siapa tuh Iya, vlogger, itu nggak apa-apa, memang harus sering-sering bikin vlog gitu. Kalau iya. Karena memang penyanyi, karena ketika memang dia vlogger, memang kan dia punya tanggung jawab terhadap konten. ya, Jadi ya, harus menyiapkan setiap konten yang ada. Jadi butuh keseriusan lah intinya. iya, Gitu. oke. Kalau kita kan enggak. Iya, tapi mungkin kalau kalau sering-sering buat collab sama vlogger-vlogger itu keren juga, Sri. Aku setuju, Sri. Kalau mungkin Eri muncul di vlognya siapa itu sih oke. Tapi kalau Eri Adi, Hah? ini ada Arisya. Kak Dibal mirip penyanyi bernama Sultan katanya. Oh iya iya iya. Dulu waktu gondrong sih Udah ya. berapa orang? Berapa orang yang bilang gitu? Aku nggak ngitung sih, tapi dulu waktu zaman-zaman keluar lagu Jalan Datar, karena Hah? kalau zaman itu Sultan lagi ngetop-ngetopnya, Hmm. banyak sih yang bilang apa namanya, aku agak mirip gitu, karena gondrong waktu itu ya. Tapi Ah. setelah tidak gondrong, ada yang bilang dulu waktu kurus, ada yang bilang kayak Sultan, ada yang bilang kayak Ahmad Dhani, kalau sekarang kayak Raul Lemos setelah pendek katanya. Banyak ya miripnya ya. Ada Pasaran yang nanya lagi. Ada yang nanya lagi. apa tuh? Apa yang ngangenin dari aku? Katanya Adi. Yang ngangenin dari Eri. Iya, kalau menurut Adi itu apa yang ngangenin dari aku? Katanya. Kalau ketemu Eri tuh selalu muncul ide-ide baru sih. Jadi banyak hal sih ya gitu. Maksudnya yang pasti Eri itu menyenangkan. Kalau lagi ketemu banyak ide makanan. Kalau ketemu banyak ide yang lain-lain. Terus cara dia bergibah itu menyenangkan gitu loh. Jadi gibah nggak berasa gibah gitu. Gitu. Jadi banyak lah ya gitu. Nah ini nih, pencipta musik sebuah lagu dapat royalti juga nggak Mas? Dapat dong. Ada namanya asosiasi yang namanya Ardi atau Asprindo atau Papri, itu adalah salah satu asosiasi yang juga mengurus royalti para musisi.
Gitu. Jadi kalian harus bergabung dulu dengan mereka, baru bisa bergabung, baru bisa dapat royalti. Terus Hmm. ada pertanyaan nih. Uh-huh. Kan tadi dari yang aku baca, kapan bikin lagu buat si A, kapan bikin lagu buat si B. Kayaknya lagu ini lebih bagus ini si A yang nyanyi deh, si B yang nyanyi deh. Adi kadang-kadang kalau lagi baca kayak gitu ngerasa jengah nggak? Kayak berasa diatur atau gimana sih gitu? Enggak sih, karena itu sering banget ya. Mhm. Postingnya lagunya apa, komennya apa. Menurut aku sih, artinya mereka tahulah fungsinya fan itu adalah salah satu mendesak label atau komposer untuk bikinin lagu buat idolanya gitu. Jadi buat aku sih, ya iya kan gitu. Gitu. Jadi apa Eh, namanya ya buat aku sih sebenarnya kerja kerja itu tidak diatur oleh tren gitu. Terus tidak diatur juga oleh request yang seperti itu. Karena kan setiap setiap artis itu punya schedule, punya label, punya manajemen. Jadi menyesuaikan aja, nggak terganggu sih, Di. Apa namanya? mhm. Selama masih ngomongnya baik-baik ya, gitu. Gitu. Kan kadang-kadang ada yang terus-terusan sampai kayak neror gitu. Gimana kalau begitu? Oh, yang berani neror saya teror balik. Aduh, tadi ada yang nanya tuh, kalau suara Rara, Selfie, dan Dede disatuin jadi kayak apa ya Kak Adi katanya? Ya jadi kayak suara mereka tetap, karena mereka karakter, karena mereka, Jawaban gue juga gitu soalnya karena karakternya beda-beda. iya, tetap jadi suaranya mereka. Hmm. Cuman harmoninya akan seperti apa kan gitu mungkin. Nah, kalau memang misalnya ketemu lagu yang cocok, pasti akan keren banget sih. Gitu. Ada yang nanya lagi nih, Mas Adibal, Hmm? capek bikin lagu, Kok apa lebih capek canda tawa atau gibah sama Kak Eri katanya? hmm. eh kita sih gibahnya sehat sih yang sejauh ini ya gitu. Sehat sih sambil sambil gibah, sambil canda tawa, sambil bikin lagu. Jadi pakai tiga-tiganya tuh. Perlu tiga-tiganya. Tunggu, ini lucu nih. Ini dari apa yang tadi siapa? Galbi ya. Ini typo sih, kayaknya typo aja, salah nulis, salah ketik. Ya. Mas Adibal, please dong bikin lagu buat Mama Rita Sugiarto. Maksudnya please dong. Hmm. Intinya yang merindukan untuk seorang Adibal bikin lagu untuk Hmm. tapi nulis dongnya don DON, Let's koma go. T. Jangan. Please don't. Jangan buat lagu kan artinya. Aduh, lucu Aduh, banget nih. ini mangganya kalau tadi sana hijau, kalau di sini mangganya orange. Mangga apa tuh? Oh, itu mateng dan manis Hmm. pastinya. Aduh, Mari kita resek deh makan. Adi bikin ngiler. Hmm? Masih mau makan saya? Aduh, manajer saya ini resek sekali. Berisik takut tumpah lagi katanya. Pertama jawabannya adalah saya dekat dengan Mbak Rita karena sering ketemu juga ya kalau di acara ya. Kan Mbak Rita juga sering jadi juri. Yang kedua adalah Mbak Rita itu juga komposer yang hebat gitu. Jadi saya pikir selama dia produktif mungkin nggak harus saya bikin lagu juga ya gitu. Terus ketiga, Mbak Rita kan memang ada di label lain gitu. Ya otomatis mungkin kapan-kapan bisa bekerja sama. Nah, kalau saya pastinya fokus pada artis-artis yang ada di label saya, gitu loh. Untuk saat ini, misalnya di sini ada Eri Susan, ada Mbak Inul, ada Jirayut. Misalnya Eri bukan hanya single, dalam waktu dekat akan keluar album. Jirayut juga Yeay, thank God. dalam waktu dekat mungkin Jirayut akan keluar mini album. Mbak Inul dalam waktu dekat akan keluar album. Jadi saya fokuskan dulu tentunya untuk urus artis-artis yang ada yang menjadi tanggung jawab saya. Kalau Mbak Rita pertama karena memang dia di label lain, satu, kedua Mbak Rita juga lagunya bagus-bagus loh. Jadi mungkin saat ini Mbak Rita belum memerlukan saya. Gitu. Walaupun Eri Susan juga lagunya bagus-bagus gitu. Cuman karena Eri Susan itu ada satu label dengan saya, kita satu label, jadi agak lebih gampang urusannya Ria. Gitu. Ya, betul sekali. Hmm. Hmm.
Kalau Putri Isnari udah kan kemarin bikin sama Tasya, ajari aku. Oh iya benar. Hmm. Mungkin coba dibikinin lagu kayak Hmm. itu Adi, Coba perlakukan ya. aku dengan indah. Ya, coba di aku absen ya. Dari Hmm. pertama Danang sudah Bunga Surgawi, Hmm. Ical sudah Pemenang Hati, Mhm. Weni sudah Engkaulah Takdirku, Mhm. Lesti Rara Fildan, Lesti Fildan udah Lebih Dari Selamanya, lebih dari selamanya. Rara Aku lepas sudah dengan ikhlas solonya ya. ya Slow-nya Kelepas Dengan Ikhlas, Rara sudah Ditikam Rara, Asmara, Ditikam AA, Asmara, Jirayut Reza tiada tara. Reza Pujaan, Sel AA, Jirayut tiada tara. Jirai Tidak Tara, AA. Selfie Tak Pantas. Mm-mm. Terus ajari aku Faul, Putri dan Tasya. Tasya. Paul Bersinar Dalam Jiwa. Jadi saya sebenarnya Mhm. sudah membuatkan lagu buat idola-idola kalian gitu. Nah, kan nggak mungkin setiap saat juga saya harus bikinin mereka karena mereka juga ada manajemen dan labelnya gitu ya. Mungkin ada Mhm. terkait dengan ada project gitu ya, budgeting, promosi itu kan semuanya ada di kebijakan manajemen dan label. Jadi kalau misalnya mau mendesak segera lagu-lagu mereka, mendesaknya jangan ke pencipta lagu atau penyanyi, mendesaknya ke Mhm. labelnya. Randa juga ya. Hah? Randa juga ya. Randa, lagu Randa? dari Adi bukan? Bukan. Oh, bukan. Kalau kalau GD11 itu banyak nyanyi lagu-lagu aku. Hmm. Tapi memang harus diakui sih lagu-lagu Adi tuh Hmm? ciami. Ciami. Apanya Ciomas itu? Mudah-mudahan, Ciomas. Aduh, ya ampun lucu banget. Mungkin gini, Ri. Kalau bicara Hmm. kalau bicara pencipta lagu, sebenarnya banyak sekali juga pencipta lagu yang bagus-bagus, gitu ya. Mhm, betul. Bagus. Cuma memang yang agak nekat bikin produksi di kala COVID, di kala industri sepi, itu mungkin salah satunya adalah aku gitu. Kalau bicara Mhm. bagus-bagus di Indonesia tuh banyak banget pencipta lagu bagus gitu. Jadi mungkin yang agak nekat dan gila salah satunya adalah saya gitu. Makanya lebih sering produksinya gitu. Karena kalau mungkin beberapa yang lain adalah kan fokusnya adalah bagaimana caranya mereka bisnis ya. Kalau saya satu berkarya dulu, baru kemudian bisnisnya nomor dua. Mhm. Gitu. Jadi tidak. Nah kalau label kan memang pasti bisnisnya nomor satu, baru kemudian yang lain mengikuti gitu. Jadi orientasinya kalau Adi berkarya bukan profit dulu ya. Iya, bukan Itu hanya bonus. itu bonus lah gitu. Gitu. Kalau Mhm. ya karena pendekatannya adalah seniman gitu loh. Kalau pendekatannya label, pasti dia akan misalnya kayak Eri nih, kan Mhm. baru kemarin bikin album ke-27 ya. Ya. Perlakukan Aku Dengan Indah dan Samudra Cinta. Nah, kalau itu di label mungkin belum akan bikin lagu dulu nih karena fokus dengan promo yang itu gitu loh, Ri. Fokus dengan promo Mhm. yang itu. Nah, kalau di Eri kan karena memang fokusnya sama berkarya adalah ya udah biarkanlah lagunya mengalir sambil selalu bikin karya-karya baru kan gitu. Mhm. Betul. Ini ada nanya lagi nih. Mhm. Kalau boleh tahu anak-anak DA atau Lida yang Mhm. ada di labelnya Kak Adibal siapa aja sih? Sebenarnya gini, anak-anak itu juga di dalam eh, pengawasan saya juga. Artinya anak-anak itu tidak selalu mesti ada di label saya. Misalnya kayak Lesti Kelepas Dengan Ikhlas itu produksi Trinity. Rara di Tikam Asmara Mhm. itu produksi dari Trinity juga. Jadi sebenarnya beberapa ada ya kayak misalnya Paul, tapi bukan di label saya juga, tapi kita kerjasama dengan Trinity gitu. Jadi sebenarnya Mhm. bukan masalah labelnya, tapi lebih kepada mereka sekarang di bawah naungan berapa, siapa gitu. Manajemennya kan berbeda ya gitu. Artinya Oke. setiap manajemen dan label itu mereka punya strategi. Artinya tidak serta-merta bahwa kalau memang mereka di label lain saya tidak mau bikinin, enggak. Lesti Kelepas Dengan Ikhlas labelnya Trinity, saya bikin-bikin aja.
Cuma karena memang Trinity kebetulan lagunya cocok, terus memang ada agenda untuk keluar lagunya Lesti, momennya Mhm, cocok, gitu loh, Ri. mhm, mhm. Adi, Aha, by the way, aha. ini ada Benigno nih ya. Ada Serius? teman kita juga yang masuk, serius. Hmm. Tapi Oh, I don't know somehow gue gue mencoba invite dia tapi notifnya only one guest can be in your live video. Eh Mau gimana? coba dulu nggak kita? Nggak, soalnya kan aku tadi baca updatean bahwa Instagram itu sekarang untuk live IG-nya itu kalau pakai live room atau apa gitu merupakan aplikasi dari Instagram itu kita bisa maksimal 4 orang. Gimana Seru kalau kan? dicoba Nah, dulu, hah? dicoba Hmm? dulu. Kalau Hah? kalau misalnya ternyata emang untuk berdua, jadi aku live aja dulu, nanti aku komen-komen aja. Oh gitu. Iya, Oke, kita oke. coba dulu Coba ya. dulu ya. Ha. Oke, berarti Adil live dulu ya. Oke, 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 oke. oke. Gimana caranya live? Don't go anywhere. Adil tinggal keluar dari ininya aku. Oke, sip. Oke, sekarang kita mencoba. Udah? Oke, sekarang kita coba. Wait, why? Nah, sekarang kita lagi nunggu teman aku yang satu ini. Apakah dia masih gaptek juga? Wait, mana tadi? Aduh, Benny lucu banget. Oke, bisa nggak sih? Ya ampun, lucu banget. Em, Ini mau invite Benny gimana sih? Dia bingung. Aduh, ayo lu ngajakin tapi nggak bisa. Bisa dong Ben, gimana sih? Ayo Benny, di mana kamu? Aduh, ayo lu ngajakin tapi nggak bisa. Bisa dong Ben, gimana sih? Ayo Benny, di mana kamu? Aduh, ayo lu ngajakin tapi nggak bisa. Bisa dong Ben, gimana sih? Ayo Benny, di mana kamu?